Oh iya nih. Tonton YouTuber CRTV. CRTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'ihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian syarah hadis arba'in yang ke-28. Silakan dibuka masing-masing. Berarti hadis al-hadisus samani wa isrun, ya, samani wa isrun, hadis yang ke-28. Halaman berapa, Pak? 16 18, halaman 18 ya. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Hadis ini yang ke-18 menjelaskan tentang berpegang kepada sunnah Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Nah, ini adalah matan hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, ia berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menasihati kepada kami, ya, telah memberikan nasihat Rasulullah SAW kepada kami, mau'idatan, dengan satu nasihat, wajilat minhal qulub, yang membuat hati bergetar, ya. Wazarofat minhal uyun, dan mata menangis atau bercucuran. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwaddi'in, kok seolah-olah nasihat ini seperti mau perpisahan, gitu ya. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, Rasulullah SAW bersabda, usikum, aku wasiatkan kepada kalian, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha agung, wasam'i, dan mendengar, wa ta'ah, dan taat, wa in ta'ammaru alaikum, dan apabila memimpin kepada kalian abdun, seorang hamba, ya. Jadi artinya kalian harus mendengar dan taat walaupun yang memerintah atau yang menjadikan pimpinan di antara kalian itu adalah seorang hamba, seorang budak. Jadi kepada budak pun tetap harus taat. Dalam hadis lain dikatakan ma'aqamalakum kitab Allah,
selama menegakkan bagi kalian kitabullah. Jadi bukan lihat fisiknya, ya, bukan lihat sosoknya. Ini orang tuh turunan apa, ya, atau pangkatnya gimana, gelarnya setinggi apa, bukan itu yang dilihat. Tapi dilihat itu adalah ketaatannya kepada Allah, dan ketaatan kita kepada pimpinan adalah apabila mereka menegakkan kitabullah. Mayya'is minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian. Jadi fa innahu mayya'is minkum, karena sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, fasayarah tilafan katsira, maka akan menemukan perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian berpegang bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang pada sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, khulafah yang cerdas lagi mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud adalah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah, tuh, maka peganglah, gigitlah atasnya, bin nawajid, dengan geraham. Kita kalau gigit, Pak, kalau gigit dengan gigi seri itu mungkin akan sangat mudah dilepas, ya, tapi gigit dengan geraham nih kan kuat sekali, itu gigit dengan geraham. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian, wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena sungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, wa qala, ia berkata, hadisun hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Nah, itu adalah sumbernya antara lain nih, ya, disebutkan dalam hadis Abu Daud nomor 4607 dan Tirmidzi nomor 2676. Al-Hafidz Ibnu Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Nah, kita lihat sekarang sahabat Irbad bin Sariyah. Siapa Irbad bin Sariyah itu? Beliau adalah, nama kunyahnya adalah Abu Najih. Beliau berasal dari Bani Sulaim. Beliau adalah salah satu dari 7 orang Bani Sulaim yang berbaiat kepada Nabi. Jadi antara Bani Sulaim itu ada 7 orang yang masuk Islam, antara lain adalah Irbad bin Sariyah. Suraih bin Ubaid berkata, kami datang pada Nabi 7 orang dari Bani Sulaim. Yang tertua di antara kami adalah Irbad bin Sariyah. Lalu kami pun membaiat Nabi. Kemudian Irbad bin Sariyah meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW, terhitung sebanyak 31 hadis. Beliau riwayatkan langsung dari Nabi, dan beliau adalah sahabat yang hadisnya tidak disebutkan dalam kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Bukhari dan Muslim tidak ada sanad Irbad bin Sariyah. Tapi sahabat ini mendapatkan kepercayaan dari para ahli hadis sehingga masuk dalam kategori hadis yang sahih apabila diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Tadi hasan sahih. Jadi kadang sebagian ahli hadis menyebutkan hasan, kadang juga menyebutkan sahih. Nah, Irbad bin Sariyah As-Sulaimi radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat dari Al-Sufah. Al-Sufah ini para sahabat yang berkumpul di sekitar masjid. Kalau misalkan ini Masjid Al-Fajar, nah orang Al-Sufah itu di pinggir-pinggir masjid, maka disebutnya Sufah. Sufah itu artinya emper masjid artinya. Ya, di emper-emper masjid itu para sahabat kumpul, disitulah mereka menginap, di situ mereka belajar. Jumlahnya kurang lebih sekitar 350 orang. Jadi cukup banyak. Ya, dan itu mereka sebagian besar dari muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kan tidak langsung punya rumah, ya, maka sebagian besar mereka Ahlus Sufah. Nah, mereka tinggal di situ, lalu di antara mereka ada yang konsentrasi belajar, ya, penuh gitu ya, tidak berpikir maisah, seperti contoh Ali bin Abi Thalib, itu konsentrasinya belajar, ya. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain seperti Salman Al-Farisi dan yang lain itu mereka sekalian juga belajar ke tempat lain, seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf itu tinggal di rumahnya Sa'ad bin Abi Rabi, ya. Jadi tidak tinggal di Sufah, tinggal di rumah Sa'ad bin Abi Rabi, dan kemudian Sa'ad bin Abi Rabi membelah rumahnya, menyekat rumahnya menjadi 2, satu buat
Abdurrahman bin Auf, satu buat dirinya. Ini karena kecintaannya kepada para sahabat Muhajirin, Ansor itu sampai seperti itu. Nah, sebagian besar mereka jadi Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah ini mendapatkan makanan dari para sahabat Ansor yang mereka bersedekah, ya. Jadi kadang-kadang bersedekah, mereka gantungkan kurma di tiang-tiang masjid di luar itu, lalu mereka makan. Nah, maka kadang-kadang di antara mereka seringkali kekurangan makanan kalau pas supplier tidak ada gitu ya. Nah, inilah sosok kondisi Ahlus Sufah. Dan itu banyak, sekitar 300-an, kurang lebih 350 orang yang di situ. Dan Sufah ini sekarang menjadi perkara yang aneh, ya. Kalau kita dengar Sufah, apa nih Sufah? Nah, mungkin para ikhwan kalau ke pesantren Al-Fatah itu disebutkan, ya, Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah, ya. Nah, kenapa disebut Sufah Hizbullah? Hizbullah itu adalah orang-orang yang berpihak kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 56, wa may yatawallahu rasulahu waladina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang menjadikan pimpinan kepada Allah, Rasul dan orang beriman, maka sungguhnya Hizbullah itulah yang mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian disebut Sufah tadi asalnya tadi orang-orang yang berada di pinggir masjid. Tapi kemudian jadi mengembang istilah itu menjadi sentral kaum muslimin. Nah, jadi karena muslimin di situ ratusan, lalu jadi sentral kaum muslimin. Maka orang-orang dari berbagai tempat itu kalau datang, ya, mereka membawa bekal, misalkan oleh-oleh yang diprioritaskan itu untuk Ahlus Sufah. Nah, termasuk tadi Irbad bin Sariyah, ya, ini mendapatkan fasilitas dari Rasulullah SAW karena sebagai Ahlus Sufah. Nah, itu gambaran Sufah supaya tahu. Jadi suatu tempat yang terletak di Masjid Nabawi, bagian belakang sebelah timur laut Masjid Nabawi. Kalau kita sampai ke Masjid Nabawi ke Madinah, berarti bagian timur laut. Jadi berarti sebelah kiri, ya. Nah, itu antara lain Irbad bin Sariyah. Nah, sekarang lihat kandungan hadisnya. Yang pertama adalah nasihat Rasulullah SAW itu sangat menyentuh hati para sahabat. Jadi ini salah satu di antara keunggulan Rasulullah SAW itu adalah disebutkan sebagai orang yang menyampaikan nasihat itu sangat berbobot, ya. Jadi jarang sekali Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu perkara yang, bahkan bukan jarang, tidak pernah, ya, Rasul menyampaikan yang sia-sia. Selalu menyampaikan itu yang kata-kata yang berbobot. Kemudian wasiat yang sangat berkesan seolah-olah akan berpisah. Jadi ini karena begitu menyentuh, terkesan oleh para sahabat itu Rasulullah akan meninggalkan. Nah, maka tadi sebutkan, kok Rasulullah seperti meninggalkan? Kalau gitu ya Rasulullah, sebelum kau meninggalkan wasiyati kami, berikan nasihat dulu kepada kami. Masya Allah, ya. Ini seperti halnya kita akan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Nah, maka hendaknya kita berwasiat, atau orang yang akan meninggalkan itu berwasiat kepada yang ditinggalkan. Begitu pula kita kalau akan pergi, ya, jauh misalkan, hendaknya berwasiat. Saya ketika akan dapat amanat waktu itu ke Ambon, ke Kupang, ya, terus waktu mau ke Yaman karena keperluan itu cukup lama, maka saya buat surat wasiat. Saya bilang ke istri saya, pokoknya surat ini tidak boleh dibuka kecuali saya tidak kembali pada keluarga. Pesannya begitu. Dan alhamdulillah ketika saya pulang masih utuh suratnya. Jadi amanah itu. Pokoknya tidak boleh buka. Pokoknya kecuali kalau saya tidak kembali pada keluarga, saya pulang kepada Allah, nah berarti silahkan dibuka wasiatnya. Nah, itu termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah SAW, memberikan wasiat apabila kita mau pergi jauh. Termasuk juga kita mau pergi selama-lamanya, artinya sakaratul maut sudah datang, ya. Wah, ini sudah sinyal-sinyal kematian sudah datang nih, sakit kita sudah parah, kan? Itu sunnah menyampaikan wasiat. Silakan buka di surah An-Nisa ayat 11-12. Jadi hendaknya menyampaikan wasiat. Termasuk utang-utang harus disampaikan. Saya pun begitu dalam tulis. Nih utang begini, piutang di sini disebutkan. Supaya apa? Supaya istri ditinggalkan itu. Kalau misalkan ditakdirkan Allah, ya, kita meninggal, keluarga itu bisa tahu. Gitu. Karena jangan sampai utang dibawa mati, kan? Nah, karena tidak tahu misalkan gimana mau menjaminnya. Kalau
keluarga tidak tahu. Nah, itu bagian daripada sunnah. Jadi wasiat pertama dan utama Rasul itulah takwa kepada Allah. Usikum bi taqwallah. Maka para khotib kalau kan usikum bi taqwallah, ya kan? Wa iyaya, dan aku wasiatkan kepada engkau bertakwa kepada Allah dan kepadaku. Nah, ada juga usikum wa iyaya bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu dan kepadaku juga, wasiat terhadap diri sendiri untuk takwa kepada Allah. Nah, kemudian wasiat berikutnya adalah perintah mentaati pimpinan atau amir sekalipun ia seorang budak. Ya. Jadi kalaupun misalkan seorang budak yang diangkat, maka tidak ada alasan untuk tidak taat hanya karena seorang budak. Karena prinsipnya adalah yang kita taati adalah kebenaran. Seperti sholat. Saat sholat siapa yang jadi imam tidak peduli siapapun yang jadi imam. Ya, contohnya Salim Maula Abu Zaifah. Salim Maula Abu Zaifah, Salim itu adalah merupakan pembantu Abu Zaifah. Itu menjadi imam. Ya, di usia 7 tahun bahkan. Masya Allah. Karena memang yang paling hafal Quran saat itu Salim, maka Salim menjadi imam. Nah, maka dalam ini sekalipun budak termasuk Ibnu Abza yang menjadi imam dan menjadi amir di Al-Wadi, itu dekat kota Mekah, ya. Jadi tidak jauh dari Mekah. Itu ada satu lembah namanya Al-Wadi, dan itu yang menjadi amir di situ dan menjadi imam sholatnya namanya Ibnu Abza. Yaitu di masa Khalifah Umar diangkat oleh Nafi, ya. Nafi adalah waliul imam di Mekah. Nah, ini bagian daripada keamiran di Mekah. Jadi waliul imam itu yang paling tinggi, ya, di bawah Amirul Mukminin. Nah, di bawahnya juga ada amir daerah yang disebut dengan tadi amirnya namanya Ibnu Abza. Itu juga mantan seorang budak, tapi menjadi amir. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bukan karena figurnya, tetapi karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Pada riwayat lain disebutkan walau kan abdan habasyan, ya, walaupun seorang budak Habsi yang hitam dan pesek hidungnya, rambutnya seperti kismis, tuh, selama menegakkan kitabullah isma'u wati'u, maka dengarlah dan taatlah. Kira-kira kita mau nggak, Pak? Misalkan contohlah, mohon maaf, misalkan pimpinan Al-Fajar ini adalah orangnya kecil, misalkannya pendek, hitam, lalu kemudian hidungnya pesek, rambutnya kayak kismis, gitu ya, kayak kismis. Udah pernah lihat orang-orang Afrika kan? Nah, kalau kita di bandara tuh sering ada orang-orang Afrika, kan betul kan, rambutnya kayak kismis, ya, mentel-mentel kayak Supermi gitu. Nah, kita misalkan dipimpin oleh seperti itu, kira-kira mau taat apa enggak? Nah, ini ujian sebenarnya, ujian bagi kita bahwa ketaatan itu bukan kepada fisik. Maka ketika kita misalkan sholat, siapapun yang jadi imam tidak peduli, yang penting dia memimpin kita saat sholat itu adalah benar. Demikian pula dalam hidup dan kehidupan, karena berjamaah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Harus tetap terpimpin, sehingga pahala berjamaah itu bukan hanya dalam sholat 1 jam paling sehari semalam, ya, tapi di luar sholat pun 24 jam kita dapat nilai berjamaah. Kalau dilanjutkan berjamaahnya bukan hanya di dalam sholat. Nah, inilah maka disebutkan walaupun seorang budak Habsi yang memimpin kalian, maka dengar dan taatlah. Yang kelima, sepeninggal Rasulullah SAW itu akan banyak perselisihan. Ini Rasul sudah sampaikan, ya, akan terjadi banyak perselisihan. Ini bagian daripada mujizat Nabi, tentu menyampaikan berita yang akan datang, ya. Seperti contoh, Rasulullah SAW sering mencium bibir Hasan, dan Rasul sering mencium leher Husain, ya. Satu isyarat sebenarnya. Ternyata benar, Hasan meninggalnya diracun, Husain meninggalnya dipenggal. Tuh, masya Allah. Jadi ini semua merupakan isyarat Rasulullah SAW. Kemudian Rasul juga menyampaikan saat Hudaybiyah, saat Rasul Suhail bin Amr itu tidak mau menyebutkan Muhammad Rasul, udah ganti dengan Muhammad bin Abdullah katanya. Lalu kemudian Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib, Ali tolong hapus. Suruh menghapus Rasulullahnya, Pak. Jadi diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Rasul nyuruh Ali tidak mau. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Nah, akhirnya kata Rasulullah, akhirnya Rasul menghapus sendiri.
kalimat Rasulullah, dan kemudian oleh Utsman bin Affan diganti Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, wahai Ali, satu saat nanti kau akan mengalami hal yang sama. Ini ya pesan Rasul, kau akan mengalami hal yang sama. Artinya satu dilematis yang luar biasa. Dan betul ternyata terjadi perang-perang sipil. Ketika peperangan sudah terjadi antara Ali dan Muawiyah, Muawiyah sudah terdesak. Nah, waktu itu Muawiyah mengacungkan Quran, Pak, ditombaknya. Maksudnya apa? Minta damai untuk tidak dilanjutkan peperangan. Padahal sudah terdesak Muawiyah bin Sufyan. Tapi ternyata liciknya di situ terjadi kejadian. Ternyata bukan perdamaian yang semata-mata dilakukan. Maka terjadilah perdamaian. Ali menyuruh Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah menyuruh Amr bin As, dan puncaknya apa? Ketika kata Amr bin As, ya silakan. Gimana? Kata Abu Musa al-Asy'ari, oke, kalau kita serahkan pada kaum muslimin. Baik, kalau gitu kita lepaskan kepemimpinan ini dua-duanya. Nah, silakan Anda lebih dulu, kata Abu bin As. Anda sebagai orang yang lebih tua, saya menghargai Anda lebih dulu. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyatakan, untuk menghindari perpecahan, perselisihan yang berkelanjutan, maka dengan ini kami lepaskan kehilafahan Ali bin Abi Thalib, ya, dan kami serahkan pada kaum muslimin. Apa yang terjadi setelah itu? Amr bin As bilang gini, nah, kaum muslimin sudah mendengarkan semuanya bahwa Ali bin Abi Thalib sudah dilepaskan kehilafahannya sebagaimana tadi nyatakan Abu Musa al-Asy'ari. Maka karena itulah saya kukuhkan kehilafahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini akhirnya ribut kembali kan? Tidak sesuai dengan janjinya. Padahal tadinya dilepaskan kedua-duanya, lalu diserahkan para muslimin untuk musyawarah mengangkat khalifah. Tapi ternyata tidak. Nah, maka terjadilah peperangan berlanjut dan akhirnya orang-orang sampai puncaknya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Karena orang Khawarij ini tidak setuju, ya, tidak setuju dengan peristiwa tadi, dengan arbitrase menghukumkan kepada manusia, dianggapnya gitu. Wah, ini jelas sudah kafir sesuai dengan ayat Allah, malam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah maka dia adalah kafir. Maka Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Ali bin Abi Thalib kafir. Maka tiga orang ini harus dibunuh. Nah, itulah terjadinya. Akhirnya tiga orang Khawarij merencanakan pembunuhan, tapi Muawiyah tidak sampai terbunuh, hanya terkena luka saja. Sementara Amr bin As waktu pada saatnya malam pembunuhan itu tidak datang ke masjid karena kondisi sakit. Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib terbunuh, ya, hanya luka parah gitu, dan kemudian dibawa ke rumahnya. Kemudian Ali berpesan, kalau aku meninggal maka Abdurrahman bin Muljam pun harus dibunuh, ya, karena setelah terjadi itu kan langsung tertangkap. Nah, itulah, maka setelah wafatnya Ali, para sahabat berbaiat kepada Hasan bin Ali. Nah, sampai demikian. Nah, itu kajian sejarah ya tentunya. Nah, jadi itulah kondisi yang terjadi pada saat itu. Maka berita yang akan datang ini kita harus yakin. Kalau Rasul yang menyampaikan, lalu kemudian hadisnya sahih, jangan ada keraguan sedikit pun. Harus kita imani. Karena keimanan kepada Rasulullah SAW dengan dasar hadis yang sahih itu sama dengan kita beriman kepada Allah. Rasul bersabda, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Siapa yang maksiat kepadaku, dia maksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri, siapa yang taat kepada amirku, amirku itu adalah amir yang diangkat oleh kaum muslimin yang mewakili Rasulullah SAW. Seperti tadi, kalau di masa Rasul, kemudian Rasul misalkan mengangkat Mu'adz bin Jabal, ya, di Yaman, mengangkat Mus'ab bin Umair di Madinah, itu semua harus ditaati, gitu ya, karena diangkat oleh Rasulullah SAW. Waman ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amirku, dia taat kepadaku. Waman asa amiri, siapa yang maksiat kepada amirku, faqad asani, maka sungguh dia telah maksiat kepadaku. Nah, ini. Kemudian solusi untuk menghadapi situasi buruk dan fitnah, Rasul menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kalau sunnah Rasul mungkin sudah paham ya. Yang katakan sunnah itu segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi, maka itu namanya sunnah. Bagaimana dengan sunnah khulafaur rasyidin? Sunnah khulafaur rasyidin artinya sama perkataan, perbuatan dan ketetapan khulafaur rasyidin, ya, yang
tidak diingkari kebenarannya, maka tentu harus kita yakini. Seperti contoh misalkan Khalifah Umar menetapkan tarawih berjamaah, itu termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Karena di masa Rasulullah SAW, Rasul walaupun pernah 3 kali ya 3 malam sholat tarawih, tetapi Rasul tidak menyuruhnya. Maka di zaman Abu Bakar tidak ada sholat tarawih berjamaah ya. Tapi di masa Umar, umat Islam berjamaah lalu berkelompok-kelompok. Oleh Umar diangkatlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Lalu kemudian Umar berkata, inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, maksudnya apa? Mengumpulkan yang tadinya berpecah belah menjadi satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Itu sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Termasuk juga menetapkan seorang mujahid harus kembali dulu ke rumahnya apabila sudah sampai 4 bulan. Ini juga sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ya, jadi banyak sekali sunnah khulafaur rasyidin. Nah, kemudian yang ketujuh, menjauhi perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Artinya kalau tidak punya dasar sama sekali, maka sebaiknya kita tunda dulu. Ya, dipeliti dulu, diperiksa dulu dasar-dasarnya sampai kita yakin bahwa itu adalah dibenarkan secara syariah. Nah, kemudian yang ke-8, disyariatkan meminta nasihat dari yang lain. Lebih-lebih lagi yang diminta nasihat adalah orang yang punya keutamaan dalam ilmu. Jadi kita hendaknya sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah bertanya kepada ahli zikri, maksudnya di sini ahli ilmu, apabila kita tidak mengetahui hal itu. Kemudian berpegang pada sunnah, yaitu jalan Nabi SAW, agar selamat dari perselisihan. Juga kita diperintahkan berpegang pada sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW telah menyatakan kehilafahan mereka berdasarkan wahyu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Safinah, ya. Disebutkan al-khilafatu fi ummati salasuna sanah summa mulkun ba'da dzalik. Kehilafahan pada umatku itu ada 30 tahun. 30 tahun. Coba, Rasul masih hidup. Rasul gambarkan kehilafahan umatku nanti adalah 30 tahun. Summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian akan jadi kerajaan sesudah itu. Nah, kita buktikan. Nih, perinciannya, Pak. Perincian masa khilafah generasi pertama adalah sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah, 2,5 tahun. Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, 10,5 tahun. Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, 12 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah, 4 tahun 9 bulan. Secara keseluruhan masa khulafaur rasyidin al-mahdiyyin ini sejak 2 hari setelah wafatnya Rasul, karena setelah Rasul wafat itu tidak langsung dikuburkan. Para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Saidah antara kaum Muhajirin dan Ansor, ya. Lalu kemudian keduanya mencalonkan pimpinan. Dari kaum Ansor dicalonkan Sa'ad bin Ubadah, dari Muhajirin Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Hurairah bin Al-Jarrah. Tapi kemudian Umar menyatakan, aku tidak berani memimpin umat ini selama engkau masih hidup. Maka akhirnya dibayatlah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dari tanggal 2 hari setelah wafatnya itu sampai hari syahidnya Ali bin Abi Thalib 17 Ramadan 40 Hijriah, kalau kita jumlahkan 29 tahun 6 bulan 5 hari. Ya. Silakan Bapak kalau tidak percaya boleh hitung sendiri ya. 29 tahun 6 bulan 5 hari. Nah, bila ditambah dengan masa kepemimpinan Hasan bin Ali 6 bulan, maka menjadi genaplah 30 tahun. Nah, itu. Nah, tadi disebutkan summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian kerajaan setelah itu, benarkah kerajaan setelah Ali bin Abi Thalib? Benar ternyata. Setelah itu, ya, karena terjadi peperangan terus, maka Hasan bin Ali lalu menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah bin Abu Sufyan daripada terus pertumpahan darah kaum muslimin. Dan itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan saat itu. Karena Hasan bin Ali merelakan kepemimpinan kepada Muawiyah dan sejak itu dipimpin oleh Muawiyah. Nah, posisinya Muawiyah ternyata tidak mengikuti pola khulafaur rasyidin, tapi mengikuti pola kerajaan Persia dan Konstantinopel. Dan bahkan disebutkan oleh Rasul tadi, summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian kerajaan setelah itu, terbuktinya apa? Setelah Muawiyah wafat, ya, maka kepemimpinan itu turun kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Ini padahal menyalahi pesan daripada Hasan. Hasan bin Ali menyampaikan kepemimpinan itu dengan syarat 3. 1, agar Muawiyah tidak melakukan propaganda mencemarkan nama baik Ali bin Abi Thalib.
Yang kedua agar tetap menjaga atau melihara keluarga Hasan dan Husain, artinya keluarga Ali bin Abi Thalib harus dijaga. Yang ketiga adalah supaya apabila akan menggantikan kepemimpinan hendaknya dimusyawarahkan, dikembalikan pada kaum muslimin. Tapi yang terjadi apa? Sebelum wafatnya diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah, yang notabene Yazid bin Muawiyah itu tidak berakhlak baik, ya. Maka setelah itulah akhirnya puncaknya sampai terjadi pembunuhan kepada keluarga Rasulullah SAW dan Husain bin Ali di Karbala. Yang itulah kemudian akhirnya diperingati oleh orang Syiah, ya. Padahal mereka sendiri yang punya gawe, ya. Jadi kalau saya cerita ini mungkin panjang sampai siang, ya. Jadi kita sedang bahas hadits arba'in, kita lanjutkan dulu ya. Intinya begitu. Nah, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, as-sunnah adalah jalan yang dilalui. Maka yang dimaksud di sini adalah berpegang pada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, yaitu dalam hal berakidah, dalam hal amalan dan ucapan. Tuh, jadi bukan hanya saja seperti tadi, bukan hanya salat tarawih, banyak sekali ya akidahnya, amalannya dan ucapannya harus kita ikuti. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itulah ulama salaf itu ulama yang terdahulu tidaklah memutlakan begitu saja kata sunnah kecuali mencakup itu semua. Artinya kalimat sunnah itu hanya diterapkan kepada Rasul dan khulafaur rasyidin al-mahdiin. Kalau selain itu tidak ada sunnah tabi'in misalkan ya, atau sunnah yang lainnya. Maka Nabi bersabda, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang ada padaku dan sahabatku. Sahabatku adalah khulafaur rasyidin al-mahdiin tadi. Nah. Demikian diriwayatkan semakna dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Ini para tabi'in. Hasan Al-Basri tabi'in juga sama Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Kemudian Umar menghidupkan salat tarawih pada bulan Ramadan juga bentuknya adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada. Loh, mana sunnah Nabi? Rasulullah SAW itu pernah salat tarawih berjamaah, tapi tidak menyuruhnya. Lalu kemudian para sahabat mengikutinya. Ya. Maka itu menjadi satu dalil bolehnya sholat tarawih berjamaah. Maka ini yang jadikan dasar Umar bin Khattab lalu kemudian menjamaahkan yang tadi terpecah belah menjadi satu imam, Ubay bin Ka'ab. Begitu. Jadi bukan tanpa dasar sama sekali. Seperti halnya sahabat Abu Bakar memerangi orang yang tidak berzakat. Apakah ada dalil? Ada. Silakan para ikhwan buka Sababun Nuzul surah Al-Hujurat ayat ke-6. Itu asalnya adalah karena ada berita yang sampai pada Rasulullah SAW bahwa Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Haris tidak mau bayar zakat. Maka Rasulullah mengirim pasukan Khalid bin Walid untuk klarifikasi, untuk menyerang mereka kalau mereka betul tidak bayar zakat. Tapi ternyata berita itu salah, ya, diklarifikasi dan Allah turunkan surah Al-Hujurat ayat ke-6. Nah, jadi ajaran khulafaur rasyidin ini dinilai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ke-13, hendaklah menggabungkan ya antara targhib dan tarhib, ya. Yaitu targhib artinya memotivasi, memberikan harapan-harapan, dan tarhib artinya memberikan peringatan, menakut-nakuti. Nah, seperti halnya dalam hadis ini digunakan kalimat targhib, fa'alaikum, hendaklah kalian mengikuti, maka wajib atas kalian. Tuh. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian. Dan kalimat tarhib, kalimat wa iyyakum, hati-hatilah atau jauhilah, ya. Ini adalah merupakan targhib dan tarhib. Jadi kita pun harus memperhatikan betul kalimat-kalimat seperti ini baik di dalam Al-Qur'an ataupun hadis apabila targhib dan tarhib. Kemudian yang ke-14, wajib mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seseorang mengikutinya selain dengan belajar. Tuh, contoh ini adalah persyaratan belajar. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan bapak dan ibu sekalian tidak hadir sekarang, kira-kira bisa nggak kita memahami syarah hadis ini? Kan mungkin ada yang kalau mungkin saya bisa aja baca, oke bisa baca, tapi bisa jadi juga tidak sempat membaca atau mungkin tidak pernah menggali, ya. Maka inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Maka satu hal yang wajar kalau Rasulullah SAW memberikan pahala orang-orang yang datang ke tempat ilmu itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang
bersegera ke tempat kajian-kajian ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan ke surga. Mau nggak masuk surga? Mau mati apa enggak? Masuk surganya mau, matinya kagak mau. Nah, jadi salah satu jalan untuk memudahkan kita ke surga adalah dengan seringnya kita hadir di majelis ilmu. Masya Allah, banyak sekali kaitan yang dengan ilmu itu, sampai Rasul menyampaikan, siapa orang yang berjalan di ke majelis ilmu, yang berjalan untuk mencari ilmu, maka dia fisabilillah, dia masuk dalam sama dengan jihad di jalan Allah. Setiap langkahnya oleh Allah dihitung. Setiap langkahnya adalah menghapuskan keburukan dan mencatat kebaikan. Dan ketika sampai di majelis talim, di majelis seperti ini, yang dicatat bukan lagi langkahnya, tapi napasnya. Naik dan turunnya napas itu adalah menghapuskan keburukan dan mencatat kebaikan. Jadi walaupun demikian nggak usah dipercepat ya, napasnya biasa aja. Nah, biar dapat pahala banyak lagi cepat, nggak usah, biasa aja. Nah ini, jadi hendaknya kita sadari betapa banyaknya keutamaan dalam kita di majelis ilmu. Yang ke-15, di akhir zaman ajaran-ajaran Islam ini akan banyak yang dianggap asing oleh kaum muslimin. Tuh, ini berita dari Rasulullah, Pak. Bada'al Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Islam dulu datang dalam keadaan asing. Loh, kenapa asing? Karena sejak Isa alaihissalam diangkat Allah SWT, terjadi fatrah. Ya, fatrah itu adalah putusnya wahyu, putusnya Rasul. Selama kurang lebih 600 tahun, coba. Kita bisa bayangkan 600 tahun kira-kira berapa turunan? Ya. Kalau sejak kita misalkan mungkin bisa 10 bahkan lebih dari 10 turunan ya, 600 tahun ini. Artinya kan sudah sangat jauh. Kalau sebuah informasi panjang rantainya, apakah biasa lebih akurat atau lebih membuyar? Lebih buyar kan? Coba aja Bapak misalkan dari sini mau sampaikan satu kalimat ya, terus berlangsung, mungkin sampai belakang sudah lain. Ya, ini 600 tahun, Pak. Maka dalam hal ini, karena saking jauhnya terjadilah penyimpangan. Orang-orang Quraisy dulu mulai syiriknya itu adalah diawali oleh tokoh Quraisy, yaitu dari Bani Huza'ah, bernama Amr bin Luhai, yang dia kemudian melancong ke Syam gitu ya, berkunjung ke Syam. Lalu di Syam itu ada kebiasaan orang Syam menyembah kepada Allah dengan perantara Hubal. Hubal itu adalah patung yang tadinya dia itu orang soleh ketika hidupnya, lalu untuk mengingat kebaikan-kebaikannya kemudian mereka membuat patung, karena belum ada Android pada saat itu ya. Kalau Android mungkin tidak perlu pakai patung ya. Nah cukuplah dengan foto gitu ya untuk mengingat. Ini enggak patung. Tapi kemudian setan membisikkan dalam hatinya, udah itu Hubal itu orang soleh, dekat dengan Allah, kan itu jadikanlah perantara kepada Allah. Nah itu, maka kemudian mereka menjadikan perantara kepada Allah. Nah itulah mereka orang-orang orang-orang Syam. Nah lalu kemudian Amr bin Luhai membawanya ke Mekah ya, membawa ke Mekah tentang Hubal tadi. Nah, sebagai oleh-oleh. Lalu mengajak para tokoh Quraisy untuk menyembah kepada Allah dengan perantara Hubal. Dan muncullah usulan dari tokoh Quraisy yang lain, lah kita juga kan punya seperti Hubal. Ya, kita kan punya, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Itulah patung-patung yang dibuat oleh orang tua kita dulu. Bukankah itu akan lebih baik kalau kita angkat? Kita sandarkan di Ka'bah seperti halnya Hubal. Wah, masuklah setan memasukkan pikirannya. Lalu kemudian akhirnya diangkat pula, maka jadi 4. Wow, 4 patung. Jadi Hubal, kemudian Lata, Uzza dan Manat. Tapi kemudian disebar berita ini sampai dari berbagai macam pelosok masuk ke Mekah. Dan ternyata betul seperti yang diharapkan oleh Amr bin Luhai, akan terjadi perubahan yang signifikan, terutama masalah ekonomi. Karena di Syam itu dengan perantara Hubal tadi ekonominya maju. Nah benar, ternyata dengan banyak yang dikunjungi Mekah ini, maka di mana-mana perdagangan makin maju. Nah, lalu kemudian muncullah dari tokoh-tokoh yang lain dari berbagai suku, mereka pun membawa patung, terus pada membawa patung-patung sendiri, ya, dengan alasan tadi untuk mengingat kebaikan mereka. Dan mereka menjadikannya sesembahan kepada Allah sebagai perantara kepada Allah. Sampailah patung itu 360 coba disandarkan di sekeliling Ka'bah. Nah, itulah yang
dalam kondisi begini, lalu kemudian Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajak kepada tauhid. Rasulullah SAW mengajak kepada persatuan kesatuan umat. Rasul mengajak kembali pada milah Ibrahim. Rasul mengajak kepada akhlak yang baik. Ya, kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah itu paling tidak ada 6 ciri peradaban jahiliyah itu. Pertama, asyirku billah. Mereka syirik kepada Allah. Berbagai kesyirikan luar biasa banyaknya. Yang kedua, at-tafriq bainahum ala firaq. Terpecah belah mereka atas kelompok-kelompok. Yang ketiga, mura'atur riasah min alaihi min anfusihim. Ambisi kepemimpinan di tengah mereka. Pada ingin jadi pemimpin, Pak. Jadi kepala suku pengin. Ya, kenapa? Karena gambaran jadi kepala suku itu menggiurkan. Kalau seorang kepala suku bisa menentukan sikap. Misalkan ada panen di satu kaum, udah 50% untuk kepala suku, 50% untuk rakyatnya, itu sah-sah saja. Maka berebut saling menghalalkan segala cara untuk jadi kepala suku. Nah, kemudian yang keempat adalah taswifi milati Ibrahim. Terjadi penyimpangan pada milah Ibrahim, termasuk tawaf. Ya, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik illa amarta lata wal uzza. Oh, ditambah gitu. Ya, Allah tidak diserikatkan sesuai dengan Lata dan Uzza. Mereka yang sambil telanjang tawaf itu, lalu kemudian mereka sembelih hewannya. Nah, darah hewan itu dikucurkan pada patung-patung mereka. Itulah yang terjadi penyimpangan pada milah Ibrahim. Kemudian yang kelima adalah intisyarul ma'asi, tersebarnya kemaksiatan. Wah, kemaksiatan merajalela luar biasa. Termasuk seorang anak ya menzinai ibu kandungnya sendiri, itu sudah biasa. Karena di kayangan orang jahiliyah itu, kalau ayahnya meninggal, maka si anak melempar bajunya kepada ibunya. Maka begitu ibunya menangkap baju itu, maka si ibu boleh digauli, karena itu menjadi harta warisan seperti ayahnya. Masya Allah. Sekarang ada nggak orang yang menjadi ibu kandungnya, Bu? Ada atau banyak? Mungkin kalau secara fisik ada, tapi secara substantif banyak. Karena Rasul menyebutkan riba itu 73 pintu dosa. Aisaruha misra ayangkih rajul umahu. Yang paling ringan dosa riba itu sama dengan kita menjinai ibu kandung kita sendiri. Itu dosa riba. Maka jangan sekali-kali bersentuhan dengan riba. Ya, para ikhwan yang masih bersentuhan dengan riba, segera bertobat kepada Allah, karena yakin rizkinya tidak akan diberkahi. Maka hendaknya kita takut pada Allah. Nah, kemudian yang keenam adalah adunya ibtigauha. Dunia menjadi tujuan. Jadi orang dihormati, dihargai itu bukan karena ketakwaannya, bukan karena kesolihannya, tapi karena pangkatnya, karena kedudukannya, karena dunianya. Itu yang dilihat terjadi pada saat zaman jahiliyah. Nah, Nabi sabdakan, bada al-Islam goriba wa sayudu goriba. Dalam kondisi begitu, Rasul menyampaikan tauhid, Rasul mengajak pada kesatuan umat, Rasul mengajak kembali kepada syariat, menjadi aneh di tengah-tengah mereka. Dianggap membawa agama baru, padahal yang Rasul sampaikan adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sampaikan, dulu datang Islam itu asing, wa sayudu goriba kama bada'a. Satu saat nanti akan kembali, umat Islam akan jadi asing kembali seperti permulaannya, asing dengan syariat. Contoh merapatkan sop salat. Ya, saya pernah sampaikan, tahun 86 saya pertama kali mengamalkan sop salat. Ya, karena dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin itu ada 16 dalil tentang keutamaan merapatkan sop dalam sholat. Kami praktekkan, Pak. Geger di kampung, Pak. Ada agama baru, sholatnya saling injak. Tuh, Masya Allah. Pernah nggak ada yang diinjak kan rapat bahu, rapat kaki, nggak ada yang diinjak. Tapi karena anehnya umat Islam sibuk dengan urusan-urusan ikhtilaf, masalah kunut ribut, masalah bedug ribut, ya kan? Ya, masalah tahlil ribut, itu yang diributkan. Sementara hal yang substantif termasuk mengajak berkesatuan umat tidak diperhatikan. Nah, inilah yang terjadi, akhirnya aneh dengan ajaran Islam sendiri. Nah, hadis tentang guroba ini, para ahli hadis menyebutkan sampai derajat mutawatir maknawi. Karena lebih dari 50 hadis yang meriwayatkan hal yang sama. Jadi kalimatnya sama, kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Baik. Nah, inilah relevansi hadis ke-28 dengan kehidupan berjamaah. Pertama, Rasulullah SAW sebagai imam para sahabat, bagi para sahabatnya sangat perhatian dan selalu berwasiat pada mereka dengan wasiat yang menyentuh. Wasiat pemimpin atau imam kepada makmum sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW adalah kepada para sahabatnya. Jadi hendaknya sebagai pemimpin itu harus seringkali mewasiati yang dipimpinnya.
Kewajiban taat kepada amir atau imam yang sudah diangkat kaum muslimin sekalipun dengan kondisi fisik yang sangat minimal, ini menunjukkan betapa pentingnya hidup terpimpin oleh seorang amir atau imam. Kemudian perselisihan pendapat di kalangan muslimin dapat diselesaikan kalau ridho diatur dengan sunnah Rasul dan sunnah para khalifah. Pola hidup berjamaah yang harus diterapkan bukan pola barat dan timur, akan tetapi sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin. Baik, saya menjawab pertanyaan. Bagaimana hukumnya menerima upah azan bagi seorang muadzin yang telah ditunjuk pada hari Jumat oleh pengurus DKM? Ya. Pertama, kita harus tahu azan itu ibadah. Ya, azan itu ibadah. Maka tentu setiap orang muadzin tidak berharap sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula khutbah juga ibadah. Seorang khatib tidak berharap sesuatu kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada orang yang ngasih selama tidak minta dan dia tidak mengharap-harap, maka hukumnya boleh. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalkan saya azan ya, kenapa? Karena ada berharap. Nah, itu sudah lain. Kalau saya jadi khatib lah, kenapa? Karena berharap sesuatu. Kalau itu sudah lain. Padahal seorang beriman pada masa itu in ajriya illa Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dimanapun seorang ustadz ngisi ceramah, kalau dia berharap sesuatu, dialah hatinya, mudah-mudahan nanti saya dikasih amplop. Nah, kalau itu yang diharapkan, rusak akidahnya. Tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh berharap sesuatu selain karena Allah. Tapi kalau diberikan atau tidak diminta lalu diberi sebesar apapun halal. Paham ya? Jadi ada misalkan orang azan karena dengar enak azannya tuh. Ada orang misalkan, saya mau ngasih uang, ngasih itu 1 miliar misalkan. Nah, boleh halal. Tapi kalau misalkan sebelum azan, saya dibayar berapa azan di sini? Itu sudah lain, udah nggak usah gitu. Ya. Sama siapapun, khatib yang minta dibayar, ustadz yang minta dibayar, nggak usah dipasang sini. Jangan, rusak nanti. Akidahnya rusak, yang disampaikan pun rusak nantinya. Ajaran Islam menjadi rusak kalau niatnya bukan karena Allah. Nah, kemudian ini, kenapa kaum Syiah itu lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib dan pada Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka sesat? Para ulama telah menyebutkan bahwa di antara kesesatan orang Syiah itu ada sekitar 22 sekta, Pak. Syiah itu ada 22 sekta. Yang paling sesat atau yang paling keras itu Syiah Rafidhah, Syiah Gulah dan Syiah Imamiyah. Ya. Nah, adapun yang paling ringan itu Syiah Zaidiyah. Nah, jadi kalau Syiah Zaidiyah, bahkan rujukan-rujukan Syiah Zaidiyah pun masih dipakai oleh Ahlussunnah. Contoh, misalkan Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Ya, itu yang nulis adalah Syiah Zaidiyah. Nailul Athar dan kitab-kitab yang lain banyak yang dipakai Ahlussunnah. Karena Syiah Zaidiyah tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya, sementara Syiah yang lain mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ya, Hafsah. Wih, Masya Allah. Kalau Bapak sudah dengar tentang itu, saya bisa aja pertemuan mendatang misalkan udah harba ini kita tunda dulu, kita bahas tentang Syiah, insya Allah bisa. Ya, punya data yang lengkap tentang masalah itu. Jadi bukan fitnah. Memang betul susah untuk kita menyebutkan tidak sesat Syiah itu. Ya. Nah, Syiah Zaidiyah yang masih ditolerir karena tadi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Saya pernah bertemu dengan Syiah Zaidiyah berkali-kali ketika di Yaman, dan saya pun sholat bersama mereka. Mereka sholat sama kita sama, hanya aja mereka tidak sedekap. Ya. Jadi Allahu Akbar, irsal. Kalau itu di kalangan Ahlussunnah pun ada madhab Maliki yang tidak sedekap, maka tidak apa-apa. Tapi ketika kunut, nah kalau Syiah Zaidiyah kunutnya seperti biasa. Tapi kalau Syiah Rafidhah, Syiah Gulah itu Masya Allah. Silakan buka di YouTube juga ada. Ya, Syiah Rafidhah, Gulah itu disebutkan dia melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah dan yang lainnya. Masya Allah. Bagaimana kita tidak katakan sesat seperti itu? Rasulullah saja menyebutkan bahwa para sahabatku itu adalah kebaikan mereka tidak bisa seimbang dengan apapun. Kalaupun kalian menginfakkan harta sebesar gunung, tidak akan bisa menyamai kebaikan para sahabatku. Masya Allah. Dan Al-Quran sudah jelas di surat At-Taubah ayat 100.
wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bi ihsan. Allah sendiri memuji kepada mereka. Allah ridho pada mereka, mereka akan jadi ahli surga. Ini malah disebutkan sebagai orang-orang yang kafir. Masya Allah. Jadi itu yang tidak bisa kita tolerir. Ya, masih banyak sekali Pak yang bisa dikritisi. Kemudian yang saya takjim, mohon penjelasan. Saya dapat undangan pernikahan dari orang kafir atau non muslim. Apakah saya wajib menghadiri karena kita beda akidah? Boleh saja menghadiri dengan catatan. Dengan catatan. Apa catatannya? Kita datang bukan untuk sekedar makan, tetapi untuk dakwah pada mereka. Ya, bahkan kalau makanannya kita harus antisipasi. Boleh jadi itu barang haram, ya kan? Kita boleh saja datang, misalkan kita kasih buku, misalkan ya, apa tuh Quran terjemah, boleh, silakan. Ya, untuk supaya mereka kaji. Banyak orang yang masuk Islam karena Quran terjemah, termasuk Fransiret Hasibuan, itu Dewan Gereja Indonesia, itu masuk Islam karena Quran terjemah. Jadi ada orang yang sengaja menyimpan Quran terjemah di atas tas ya. Sampai sekarang pun tidak diketahui siapa yang menyimpan itu. Tapi yang jelas ketika dia perjalanan dari Priok ke Padang dari kapal, tiba-tiba di atas tasnya itu ada Quran terjemah. Dia tanyakan, punya siapa ini? Gak ada yang ngaku. Akhirnya dia masukin Pak, masukin ke tas. Sampai di rumah rupanya penasaran, dibuka. Begitu dibuka bareng-bareng sama keluarganya, ini ada Quran terjemah, kita buka yuk sama-sama katanya. Dibuka. Begitu dibuka tuh pas surat Ali Imran ayat 80 ayat 19 terutama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama bagi Allah hanyalah Islam, kan? Kemudian kaget sampai bergetar jantungnya, berdebar. Nah, tutup Qurannya. Nah, lalu kemudian 2 minggu kemudian penasaran lagi, ngumpul lagi keluarganya, dibuka lagi. Kok darulah dibuka tuh surat Ali Imran 85, kelihatan di situ. Wa may tabi'al islami dina falaykun min huwa wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kaget lagi dia. Masya Allah tuh. Sampai kemudian yang terakhir surah Al-Maidah tentang Isa, bahwa mereka berkata bahwasanya Isa anak Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, ya. Orang-orang Nasrani berkata Isa itu anak Allah, padahal mereka adalah hamba dan utusan Allah. Dari situlah kemudian mereka beriman, akhirnya masuk Islam, kecuali anak sulungnya yang tidak. Anak sulungnya tetap jadi pendeta. Itu Fransiret Hasibuan. Itu terjadi pada tahun 86 atau 87. Ya, Masya